Halo semua, perkenalkan nama saya Idan Prasetyawan NIM 21102029. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS mata kuliah Digital Image Processing. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja pada demonstrasinya. Oke, kita langsung saja pada demonstrasi yang pertama, yaitu load citra. Namun sebelum load citra, tentu kita harus mengupload gambar terlebih dahulu. Untuk melakukan upload gambar kurang lebih seperti ini. Namun kita juga bisa mengupload gambar tanpa harus melakukan codingan. Tapi karena sudah ada code, kita langsung aja pakai yang ini. Kita run, habis itu saya menggunakan file dengan nama buah.jpg. Kita open. Nah, kalau misalnya udah selesai, dia 100% done. Kemudian di sini ada juga centang warna hijau. Artinya proses penguploadan sudah selesai. Maka gambarnya seharusnya sudah ada pada filenya, file manajernya di sini. Oke, kita langsung ke pertama, yaitu untuk load gambar. Load gambar ini untuk menampilkan berapa sih ukuran pixel dari gambar yang kita ambil tadi, file buah gitulah. Saya hapus ini terlebih dahulu. Kita run. Nah, untuk ukuran gambar yang saya upload tadi dengan nama file buah.jpg itu ukurannya adalah 700 x 700 pixel. Saya langsung aja juga load gambarnya lagi. Tadi kita hapus. Oke, kita ulangi run. Nah, 700 x 700 itu maksudnya ukuran panjang dan lebar gambarnya. Jadi 700 panjang, 700 lebar, itulah kurang lebih. Itu untuk load gambar 700 x 700. Habis itu kita masuk ke konversi RGB to grayscale. Tapi sebelum itu aku mau lihat gambar RGB-nya terlebih dahulu. Yang pertama kan tentu kita import CP sama NumPy. Habis itu untuk nampilinnya pakai pyplot. Langsung aja run code-nya. Nah, citra RGB-nya kurang lebih seperti ini. Jadi citra RGB itu terdiri dari red, green, blue dengan intensitas dari 0 sampai 255. Jadi range-nya adalah 256. Sedangkan pada citra grayscale, kita langsung aja run code-nya sekalian. Sedangkan pada citra grayscale, dia itu hanya menggunakan warna putih dan hitam saja. Atau grayscale ini juga disebut dengan citra keabuan. Citra grayscale ini juga mempunyai intensitas dari 0 sampai 255, yaitu sepanjang 256. Dari 0 sampai 255. Bisa dilihat pada RGB, dia ada warnanya tentu. Itu kombinasi dari RGB-nya. Sedangkan untuk grayscale, citra grayscale dia kombinasi hitam dan putih saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi titik. Nah, pada operasi titik ini hanya ada beberapa jenis saja, yaitu pertama ada negasi, brightness, rotasi, scaling, dan juga threshold. Langsung aja kita ke brightness. Nah, untuk code-nya sendiri aku pisah ya teman-teman. Tadi lupa masukin ke file yang lagi satu. Kita run. Kita choose filenya terlebih dahulu. Sama ya, saya juga pakai file foto buah.jpg. Udah selesai, dia langsung load gambarnya. Habis itu untuk mengatur kecerahannya, nah sini kan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk mengatur kecerahannya itu kita bisa atur di sini. Mau berapa kali kecerahan? Misalnya aku mau naikin kecerahannya 2 kali, maka 2.0. Kita run, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi intensitas cahayanya itu akan berubah. Dalam pengaturan kecerahan, operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Gitulah kurang lebih untuk pada operasi titik untuk brightness. Selanjutnya ada scaling. Scaling atau penskalaan adalah operasi geometri yang memberikan efek pembesaran atau pengecilan ukuran citra input sesuai dengan variabel penskalaan citranya.
Oke, kita langsung aja ke scaling. Kita run. Nah, citra yang di atas ini adalah citra sebelum di scaling, dan yang di bawah adalah yang sudah di scaling. Nah, untuk melakukan scaling ini ada beberapa tahapan. Patch itu maksudnya adalah ukuran gambar yang akan kita scaling. Misalnya kan ukuran gambar di sini 200 x 200, maka yang diambil adalah 0 sampai 200 dan juga 0 sampai 200. Kurang lebih dari sini 200 untuk panjang dan lebarnya. Kemudian untuk senternya itu kita mau ngambil titik tengahnya di mana. Kebetulan aku di sini ngambil 600 x 100. Maksudnya 600 x 100 itu apa? Yaitu di panjangnya aku ambil di 600, jadi kurang lebih ke sini 600, kemudian untuk 100-nya itu di sini. Jadi aku ambil gambarnya kurang lebih di sini dengan ukuran 200 x 200 gitu. Kalau misalnya aku mau ngambil gambar pada tengah-tengah sini, berarti kita ambilnya 300 x 300. Senternya 300 dan juga lebarnya 300, kemudian mau ambilnya berapa? Panjangnya misalnya aku ambil 300. Tinggal ubah menjadi 300 dan misalnya tingginya berapa? 200 biar nggak ngubah lagi. Ya udah, kita langsung run aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi panjangnya tadi yaitu 300, tingginya 200 pixel. Ini 200, ini 300. Jadi yang diambil adalah titik tengahnya ini, 300 x 300 ini. Oke, kita lanjut pada operasi titik yaitu negatif atau negasi. Citra negasi atau citra negatif adalah citra yang didapat dengan mengembalikan nilai setiap pixel atau sering disebut dengan operasi negasi atau operasi inverse. Sebagai contoh, warna asli menjadi hitam, merah menjadi cyan, dan magenta menjadi hijau. Oke, kita langsung saja run code-nya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya aku tambahin citra aslinya, berarti citra aslinya dengan nama img. Kita ulang run dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kalau gambar hasilnya seperti ini, kemudian untuk negatifnya warnanya seperti ini. Oke, lanjut pada operasi rotasi. Rotasi merupakan suatu transformasi geometri memindahkan nilai-nilai pixel dari posisi awal menuju posisi akhir yang ditentukan melalui nilai variabel rotasi sebesar n derajat terhadap sudut 0 derajat atau garis horizontal citra. Kita langsung aja pada kodenya yaitu rotate. Kita run. Nah, di sini aku rotate sebesar 90 derajat ya. Jadi untuk mengatur derajatnya kita atur di sini. Kalau misalnya mau mengatur misalnya 45 derajat, kita ubah aja angkanya menjadi 45 derajat. Oke, kita run. Itu untuk 45 derajat, jadi dia itu memutarnya saat berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau misalnya mau mutarnya ke kanan gimana sih caranya? Kita tinggal tambah negatifnya aja, negatif 45 derajat. Kita run. Nah, ya udah berubah lagi. Itu untuk operasi rotasi atau rotate. Oke, kita lanjut pada operasi titik yang terakhir yaitu threshold atau thresholding. Adalah proses mengubah citra derajat keabuan menjadi citra biner atau citra hitam putih sehingga dapat diketahui dalam mana yang termasuk objek dan background dari citra secara jelas. Citra threshold ini biasanya digunakan untuk proses pengenalan objek serta ekstraksi fitur. Oke, kita langsung saja pada code thresholdnya. Kita run. Ini untuk gambar aslinya. Ini, oh ya, untuk thresholding tersebut kita harus melakukan ubah. Kalau misalnya citranya tersebut adalah RGB, kita harus mengubahnya terlebih dahulu tetap ke grayscale, karena itu yang dibilang tadi, mengubah citra derajat keabuan atau citra grayscale menjadi citra biner atau citra hitam putih. Jadi ini untuk histogramnya mungkin bisa dihapus dulu ya. Ini kodenya untuk histogram, jadi ada file histogramnya. Ctrl X, kita run. Hasilnya kurang lebih seperti ini.
Jadi seperti yang dibilang tadi, untuk mengenal objek mana yang objek dan mana yang backgroundnya. Jadi misalnya ini ada jeruk, di sini juga ada kurang lebih ada bulatannya. Itu untuk resolving. Dan kita masuk pada yang terakhir, yaitu deteksi tepi. Deteksi tepi merupakan sebuah proses di mana proses tersebut berfungsi untuk mendeteksi garis tepi yang membatasi dua wilayah citra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan 3 modal, yaitu pertama modal Sobel, Prewitt, dan juga Kenny. Oke, kita langsung aja pada code-nya. Deteksi tepi yang pertama Kenny. Kita langsung aja run. Nah, untuk Kenny kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke Prewitt terlebih dahulu. Nanti kita lihat perbedaannya antara deteksi tepi Prewitt, Sobel, dan juga Kenny. Run code-nya ini agak lama karena lumayan panjang. Jadi ditunggu aja sampai dan biasanya kalau udah selesai ada centang hijau seperti ini. Oke, ini udah selesai. Ini untuk hasil dari Prewitt. Kemudian yang terakhir Sobel. Gimana sih hasil dari Sobel? Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk perbedaannya sendiri yang aku lihat, yang paling beda yaitu Sobel. Warnanya itu kurang lebih keabuan seperti ini. Sedangkan pada Kenny dan juga Prewitt itu terlihat sama, namun sebenarnya ada perbedaan kalau dilihat secara seksama ya. Kalau pada citra Kenny, dia itu terlebih lebih gimana ya, bisa dibilang kalau kurang akurasi mungkin iya, tapi karena penggunaannya mungkin harus tepat ya. Jadi kalau misalnya mau deteksi tepi, tentukan dulu untuk fungsinya seperti apa, baru bisa menggunakan yang mana. Kalau misalnya untuk fungsi A, mungkin bisa menggunakan Kenny. Kalau mungkin untuk B, kita menggunakan fungsi Prewitt. Sedangkan pada Prewitt ya maksud saya, kurang lebih bisa terlihat dengan lebih jelas ada objek yang saya input dengan nama buah.jpg ini. Bisa dilihat deteksi tepinya lebih terlihat jelas antara daun dan juga buah. Oke, itu kurang lebih penjelasan dari saya mengenai tentang project UAS Digital Image Processing. Mohon maaf bila ada salah kata, dan juga mohon maaf untuk penjelasannya mungkin kurang jelas atau bagaimana. Saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.